Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, Ibu hari ini akan absen terlebih dahulu ya. Cindy Rahmawati. Saya, Bu. Selvi Arianti. Hadir, Bu. Nur Hikmah. Hadir, Bu. Zian Rahmi Nahdia. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ucapkan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pasar output. Nah, anak-anak Ibu sudah membaca materi yang Ibu share di WA. Ada yang udah tahu apa itu pasar output? Saya, Bu. Ya, Selvi. Apa Pasar itu output pasar itu output? adalah merupakan pasar yang menyediakan produk berupa barang atau jasa. Di sini yang diperjualbelikan adalah produk hasil suatu usaha. Begitu, Bu. Ya, bagus ya. Nah, pasar output atau yang biasanya kita kenal ini pasar adalah tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan. Nah, di sini terjadi penawaran dan permintaan sehingga tercipta harga keseimbangan atau yang disebut harga pasar. Nah, Ibu di sini akan menayangkan sebuah video terkait struktur pasar. Ini untuk gambaran umum aja ya buat kalian. Apa sih itu struktur pasar? Apa-apa aja sih? Nah, boleh minta tolong sekretaris untuk men-share videonya. Ya, silakan teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sebelum ke materi, saya akan berkenalan terlebih dahulu. Nah, adapun nama saya Salma Fahiro dari kelas B NPM 192165047. Nah, itulah identitas saya secara singkat. Daripada membuang-buang waktu, mending kita langsung saja ke materi. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai struktur pasar. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pasar. Nah, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antar permintaan pembeli dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau yang disebut harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antar pembeli dan penjual tersebut. Adapun struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan di dalam industri, mudah atau tidaknya keluar dan masuk pasar, dan yang keempat, peranan iklan dalam kegiatan industri. Nah, jadi struktur pasar itu bisa kita kelompokkan jadi beberapa jenis. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna juga terdapat beberapa lagi pengelompokan. Yang pertama, ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar monopolistik, dan yang ketiga pasar oligopoli. Ingat ya teman-teman, setiap pasar mempunyai ciri yang berbeda-beda. Keunggulan dan kelemahan pasar dapat ditentukan dari tingkat variasi produk, banyak perusahaan pesaing, dan kekuasaan dalam menguasai pasar tersebut. Itu dia pembahasan video pada kali ini.
Nah, mohon maaf ya teman-teman, dikarenakan waktu kita juga terbatas, jadi saya akhiri saja video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu tadi sudah menayangkan sebuah video ya terkait struktur pasar, jenis-jenis struktur pasar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali lebih rinci lagi terkait dengan struktur pasar, jenis-jenis struktur pasar, serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, boleh Sekretaris tolong bantu Ibu untuk share PPT-nya? Ya, langsung saja ke struktur pasar. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan kembali apa itu struktur pasar. Nah, struktur pasar adalah faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah perusahaan yang berada di pasar, skala produksi, banyaknya pembeli, biaya memasuki pasar, informasi mengenai keadaan pasar, dan mudah tidaknya memasuki pasar. Nah, faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi pasar, misalnya sedikit atau banyaknya perusahaan di pasar, bisa membuat suatu pasar menjadi kompetitif atau tidak. Nah, makin banyak perusahaan di dalam pasar, maka semakin kecil. Sedangkan makin sedikit perusahaan di dalam pasar, makin tidak kompetitif pasar tersebut karena perusahaan bisa mempengaruhi harga pasar. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini dia, seperti video tadi, jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk sempurna dari sebuah pasar. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini ada foto bagaimana pasar. Nah, apa sih ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu? Nah, yang pertama banyak penjual dan pembeli. Nah, itu ya bisa dilihat banyak penjual dan pembeli. Nah, kemudian barangnya homogen. Nah, barang yang dijual tuh homogen. Nah, seperti itu banyak sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, rata-rata homogen ya, sama. Nah, yang ketiga, mudah keluar masuk pasar. Nah, tidak ada aturan yang ketat begitu ya, mudah memasuki pasar ya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Yang kelima, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Nah, slide selanjutnya. Nah, adapun kebaikan pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu pasar bebas dari campur tangan siapapun. Nah, termasuk pemerintah ya, tidak ada campur tangannya. Nah, karena apa? Sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Nah, kemudian yang kedua, harga ditentukan atas kegiatan tawar-menawar ya. Kegiatan tawar-menawar antar penjual dan pembeli. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memerlukan iklan. Nah, pasar persaingan sempurna tidak memerlukan iklan sama sekali ya. Nah, karena perusahaan bisa menjual berapapun jumlah yang diproduksi tanpa menyebabkan penurunan harga. Kemudian adapun kelemahannya, kelemahan pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu barang yang dijual bersifat homogen atau yang dijual itu sama ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, rata-rata dijualnya sama. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Kemudian yang kedua, akibat barang yang homogen ini, inovasi menjadi terhambat. Nah, yang ketiga, dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal, sehingga tidak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari satu penjual saja, yang melayani permintaan yang sangat banyak. Nah, dan produk yang dijual itu tidak memiliki substitusi atau pengganti. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada dua gambar. Yang pertama ini perusahaan listrik negara. Nah, apa aja sih ciri-ciri pasar monopoli? Nah, yang pertama yaitu satu penjual, produsen sebagai price maker. Nah, produsen ini sebagai penentu harga di dalam pasar. Nah, yang kedua, tidak ada saingan di pasar, baik secara nyata maupun secara potensial. Nah, yang ketiga, sulit masuk ke dalam pasar. Nah, ya ini sangat sulit sekali masuk ke dalam pasar karena hanya ada
satu perusahaan yang bisa saja masuk. Seperti PLN ini ya, perusahaan listrik negara. Dan Pertamina ini ya, BUMN, badan usaha milik negara yang dinaungi sendiri oleh pemerintah. Nah, yang kemudian selanjutnya yang keempat, tidak ada barang substitusinya atau tidak ada barang penggantinya. Ya, PLN perusahaan listrik negara ini belum ada ya barang substitusinya ya, listrik ini ya. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, ada pun kelemahan pasar monopoli. Yang pertama yaitu penyalahgunaan kekuatan pasar dengan penetapan harga yang tinggi, adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Nah, kita tahu bahwa PLN atau perusahaan listrik negara ini tentunya setiap tahunnya ini ya, listrik ini harganya mulai meninggi ya, naik terus ya. Nah, jadi karena penetapan harga yang tinggi, adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Nah, yang kedua, mengurangi kesejahteraan konsumen. Nah ya, harga listrik ini kan semakin naik ya tiap tahunnya, jadi sangat merugikan bagi konsumen ya, mengurangi kesejahteraan si konsumen. Nah, yang ketiga, ketidakadilan. Nah, selanjutnya, kebaikan pasar monopoli. Yang pertama yaitu menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Nah, yang kedua, mendorong penggunaan mesin-mesin dengan teknologi tinggi. Ya, yang ketiga, karena untungnya cukup besar, maka orang yang menguasai pasar monopoli dapat melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, ya, seperti Pertamina ini ya. Pertamina ini kan untungnya besar. Nah, jadi perusahaan Pertamina ini bisa melakukan pengembangan dan penelitian sehingga contohnya misalnya solar gini ya. Perusahaan Pertamina mengeluarkan solar jenis baru seperti Dexlight, Solarlight. Nah, ini hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, perusahaan monopoli itu. Nah, ya. Paham ya? Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Nah, ini dia. Ini ya gambarnya, pasar oligopoli adalah pasar di mana terdapat sedikit atau beberapa perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau identik satu sama lain. Nah, kalian bisa lihat ya, itu contohnya ini perusahaan pasar oligopoli ini ya, counter nih ya. Nah, apa aja sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama yaitu terdapat banyak pembeli di pasar. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, counter itu kan banyak sekali pembelinya dan counter ini hanya ada beberapa saja, tidak banyak gitu ya, seperti di pasar persaingan sempurna. Nah, yang kedua adanya beberapa penjual. Nah, hanya ada beberapa saja penjual. Nah, yang ketiga, produknya bisa homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Nah, produknya kan sama ya, jenisnya counter ini kan HP kan. Nah, memenuhi standar tertentu, ya HP ini kan harus terstandar ya. Yang keempat, sulit masuk ke dalam pasar. Nah, ya ini sulit sekali masuk ke dalam pasar. Yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Nah, ya kita tahu di TV-TV, kalau di smartphone kan sering muncul iklan-iklan ya, Oppo, Vivo, gitu ya. Jadi ini untuk sebagai apa ya? Sebagai untuk menarik minat konsumen ya, iklan ini ya. Kadang dilebih-lebihkan iklannya. Oh, Vivo ini bagus, ini Oppo lebih bagus lah. Nah, kemudian yang keenam, pengambilan keputusan antar perusahaan sangat mempengaruhi. Nah, misalnya satu penjual menurunkan harga atau memberikan diskon, maka penjual yang lainnya akan melakukan reaksi, yaitu melakukan hal yang sama. Nah, kita tahu kan kalau counter ini di akhir tahun kan, misalkan ada potongan harga diskon 15% untuk HP Vivo. Nah, counter yang lainnya nggak mau kalah. Dia melakukan diskon juga, misalnya 10% juga, atau berapalah. Yang penting konsumen ini tidak lari dari target pasarnya gitu ya. Jadi nggak mau kalah, jadi harus ikut. Nah, kemudian slide selanjutnya, kebaikan pasar oligopoli. Yang pertama, dengan adanya penerapan teknologi baru,
produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Nah, ya, dengan teknologi baru, produsen bisa melakukan penelitian dan pengembangan ya. Seperti Oppo nih kan, Oppo nih ada keluaran baru, terus Vivo juga seperti itu. Ini hasil dari penelitian dan pengembangan produk oleh si produsennya itu. Nah, kemudian yang kedua adanya kebebasan memilih bagi pembeli. Ya, hanya ada beberapa perusahaan kan, seperti Counter ini contohnya hanya ada beberapa aja. Jadi konsumen bisa memilih ke Counter inilah yang lebih ramai, ke Counter inilah yang lebih lengkap. Nah, kemudian iklan sebagai efisiensi kegiatan produksi. Nah, ya iklan ini sebagai sangat penting ya untuk menjangkau konsumen lebih banyak lagi gitu ya dibanding offline gitu ya. Kemudian kelemahan pasar oligopoli yang pertama yaitu produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen untuk produk sejenis. Ya, produsen di pasar oligopoli ini jika dia memiliki modal besar, dia akan membangun lagi cabang-cabang ponsel seperti misalkan HP Oppo atau untuk HP Vivo gitu ya. Jadi perusahaan oligopoli ini bisa menutup pasar untuk produk yang sejenis, si Vivo, si HP ini gitu. Jadi konsumen melihat, oh ini ramai ini di counter HP Oppo ini ke situ aja lah, cabangnya banyak loh, mending ke situ aja lah. Nah, jadi counter yang lain jadi terkalahkan gitu ya. Jadi bisa menutup pasar bagi produsen dengan produk yang sejenis HP ini gitu ya. Yang kedua, untuk memasuki pasar dibutuhkan investasi yang besar. Nah, ya untuk memasuki pasar ini butuh modal yang sangat besar karena produknya ini memang harus terstandar gitu ya. Nah, yang ketiga adanya persaingan dari produsen untuk mendapatkan pasar. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia yang terakhir, pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Nah, ini kalian bisa melihat contoh gambarnya ya, seperti ini. Ini di hypermart ya. Ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, barang yang dijual terdiferensiasi atau berbeda corak, baik merek, mutu, model, teknologi, dan lain-lain. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Nah, ya ini kalau misalkan sayur masuk ke dalam hypermart, barang-barang masuk ke hypermart, otomatis harganya melambung tinggi ya. Nah, produsen ini mampu mempengaruhi harga, bisa memainkan harga ya. Kalau di pasar gitu ya, sayur-sayur gitu ya, dijual dengan harga murah. Kalau udah masuk ke dalam hypermart atau sebagainya gitu ya, jadi harganya jadi lebih tinggi gitu ya. Yang keempat yaitu produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, namun produsen yang ingin masuk di pasar harus mampu menciptakan produk dengan jenis iklan atau promosi sangat dibutuhkan. Ya, iklan sangat dibutuhkan ya ini untuk pasar monopolistik ini. Nah, yang terakhir, slide terakhir. Nah, adapun kebaikan pasar monopolistik, yang pertama, terdapat inovasi produk yang dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai dengan selera. Nah, di pasar monopolistik ini kita bisa memilih sesuai selera kita, banyak inovasi-inovasi terdapat di sana gitu ya. Yang kedua, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan. Nah, ini ya kita tahu di hypermart atau di mana tuh ya, Transmart gitu ya. Pelayanannya baik sekali ya, karena perusahaan ingin memasukkan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan yang lain. Nah, kelemahan pasar monopolistik yang pertama, biaya promosi mahal ya, biaya promosi iklan tuh mahal ya. Nah, kemudian terjadi pemborosan sumber daya ekonomi. Nah, ya, jadi pasar persaingan sempurna ini jadi ada saingannya gitu ya, pasar seperti pasar monopolistik ini gitu ya, karena pasar monopolistik ini bisa mencakup dari pasar-pasar persaingan sempurna gitu ya, pasar persaingan sempurna itu ya.
Yang ketiga, konsumen membayar harga barang yang lebih tinggi. Nah, ini makanya ini kalau sayur masuk hypermart atau transmart ini ya, jadi harganya tinggi gitu ya daripada di pasar persaingan sempurna atau pasar biasa gitu ya. Nah, inilah yang bisa Ibu jelaskan. Udah paham semuanya ya? Insya Allah udah, Bu. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, Kan Cindy. tadi tuh Ibu ada jelasin tentang pasar monopoli kan, Bu. Jadi pertanyaan saya tuh gimana penetapan harga pada pasar monopoli itu, Bu? Nah, bagus ya pertanyaannya, Cindy. Nah, sebagai penentu harga atau price maker ya. Nah, seorang monopolis ini atau orang yang menguasai pasar bisa menaikkan atau mengurangi harga dengan cara apa? Menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, contohnya apa? Nah, karena semakin sedikit barang yang diproduksi perusahaan ini, maka akan semakin mahal harga barangnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Apa sih contohnya? Nah, misalkan dulu BBM kan sempat naik tuh harganya tuh. Nah, karena langka itu, maka harganya tinggi, bukan? Nah, bayangkan aja jika perusahaan monopoli, ya Pertamina itu, mengurangi jumlah produksinya, otomatis harga BBM kita naik terus kan, naik. Nah, inilah yang merugikan konsumen. Nah, begitu, Cindy. Bagaimana? Sudah paham? Ya, Bu. Udah ngerti. Ya, alhamdulillah ngerti ya. Baik, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Atau sudah paham semua? Paham, Selfie? Insya Allah sudah paham, Bu. Zian, paham, Zian? Paham, Bu. Nur Hikmah, paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah paham semua ya, anak Ibu. Nah, baik. Waktu udah menunjukkan pukul 11.44. Kita cukupkan saja pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Ibu meminta kepada Zian. Mana Zian? Ya, Zian, ya, Bu. simpulkan pelajaran pada hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Jadi, pasar output atau pasar itu tempat di mana barang dan jasa diperdagangkan dalam pasar. Terus jenis-jenis struktur pasarnya, yang pertama, pasar persaingan sempurna, kedua, pasar monopoli, ketiga, pasar oligopoli, dan keempat, pasar monopolistik. Sudah, Zian? Sudah, Bu? Ya, itu ya. Dipahami lagi, dibaca lagi. Kalau belum ada punya buku, bisa cari e-book gitu ya. Ibu menggunakan buku ini ya. Menggunakan buku ini. Jadi kalian kalau misalnya mau nyari buku, bisa cari buku ini ya. Baik, kita cukupkan pelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pasar input ya. Ya, dipersiapkan, dibaca-baca bukunya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.